Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, berbagai taufik yang dengannya mudah-mudahan bisa menjadikan bekal untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Perkenankan pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bahwasanya mencari ilmu adalah merupakan suatu kebutuhan. Mencari ilmu adalah kewajiban syariat kepada setiap individu muslim, di mana Rasulullah SAW menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwasanya mencari ilmu adalah merupakan satu kewajiban atas individu muslim, karena kita tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan beribadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dasar ilmu yang benar, disertai dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka agar kita ibadahnya diterima, maka kewajiban mencari ilmu harus dilakukan. Ikhwani fiddin, a'azzanallakum. Dan apabila seorang berpaling dari mencari ilmu, maka dia pun akan terjerumus dalam berbagai macam dosa. Bukan hanya dosa yang kecil, tetapi dia juga akan terjerumus ke dalam dosa-dosa yang besar, bahkan mungkin dosa yang menjadikan dia itu murtad atau keluar dari Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum. Mencari ilmu tentunya adalah harus memperhatikan adab-adab, karena tentunya ilmu itu ada yang kemudian Allah angkat pelakunya, ada juga yang kemudian Allah hinakan pelakunya karena memang keliru di dalam proses mencari ilmunya. Ikhwani fiddin, a'azunakum. Para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu adalah penting, tetapi belajar tentang adab di dalam mencari ilmu itu juga sangat penting. Karena apabila kita menjaga adab-adab itu, maka insyaallah ta'ala akan masuk ke dalam diri kita ilmu yang bermanfaat juga. Sebagaimana apabila kita menjadi seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar kebaikan, mereka itu tidak akan menerima perkataan kita begitu saja. Tentunya mereka akan melihat bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita kepada orang, bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab kita kepada sesama atau kepada diri kita sendiri. Mereka itu akan menilai. Apabila kita termasuk orang yang baik dalam bertutur kata, bersikap, bertindak, dan bermasyarakat, kita memiliki akhlak yang baik, maka insyaallah ta'ala mereka pun akan mengambil ilmu dari kita. Maka bukan hanya cukup dengan ilmu, tetapi ilmu juga harus dibarengi dengan akhlak. Maka kita mengenal adanya adabu talibil ilmi, adab-adab seorang pencari ilmu. Di antara yang
menjadi titik poin yang harus diperhatikan oleh setiap kita yang mencari ilmu. Karena kewajiban mencari ilmu adalah kewajiban yang harus ditunaikan sampai kemudian orang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menjadi adab seorang mencari ilmu adalah yang pertama adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlasun niyyah lillahi azza wajalla. Kita mengikhlaskan di dalam mencari ilmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatan, bukan karena ingin mendapatkan pekerjaan, bukan karena ingin disebut sebagai orang yang berilmu, profesor, doktor ataupun yang lain, tetapi kita mencari ilmu adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud diantaranya adalah menghilangkan kebodohan pada diri kita, menghilangkan kebodohan yang ada dalam umat ini. Karena insya Allah ta'ala apabila umat ini tahu, maka mereka pun akan mengenal hal-hal yang benar dan menjauhi hal-hal yang sesat. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rizki berupa ilmu, untuk diberikan oleh Allah rizki berupa bisa melihat kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan bahwasanya yang sesat adalah sesat, dan kita minta kepada Allah rizki untuk menjauhinya. Maka ikhwan fillah, setiap orang yang mengawali proses mencari ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala akan berujung di tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun orangnya yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah ketentuannya bernama seseorang harus meniatkan di awal dia mencari ilmu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang yang mencari ilmu meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala setiap detiknya, setiap langkahnya, setiap usahanya itu akan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membacakan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ta'allama ilman mimma yabtahi bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah. Siapapun orangnya yang mencari ilmu yang harusnya ditujukan untuk mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, kemudian dia tidak mempelajarinya tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan dunia dan segala isinya, dengan motivasi dunia, terlepas dari motivasi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, maka orang tersebut diancam dengan masuk neraka, bahkan mereka tidak akan mencium baunya surga. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa yakum. Maka ketika seseorang berawal dalam proses mencari ilmu, memulai mencari ilmunya dengan niat yang benar, maka ujungnya adalah surga Allah. Apabila niatan awalnya adalah untuk disebutkan namanya, supaya orang-orang menyebutkan si alim, orang pintar, profesor, doktor, dan dia bangga dengan gelar-gelar seperti itu, dan mengesampingkan nilai-nilai akhirat, nilai-nilai keikhlasan, maka yang semacam ini adalah akan berujung pada kehinaan. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa yakum. Kemudian adalah setiap kita yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka pada hakikatnya kita berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji.
Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan dan niatan untuk mencari ilmu, maka dia itu adalah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu yakum. Kemudian poin yang selanjutnya yang harus dijaga oleh setiap para pencari ilmu, mencari ilmu ya, adalah al-amalu bima alim. Adalah kewajiban berikutnya adalah mengamalkan apa saja yang telah diketahuinya. Mengamalkan apa saja yang telah diketahuinya. Ini adalah termasuk adab bagi seorang pencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah bukan semata-mata untuk kita mengetahui hukum suatu perkara. Bukan hanya sekedar sakofah, tetapi kewajiban yang lebih besar setelah kita mengetahui sebuah hukum, mengetahui sebuah syariat, adalah kita berusaha untuk menjalankan syariat itu, menjalankan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dan kemudian faman amila bima alima warathallahu azza wa jalla ilma ma lam ya'lam. Apabila orang berusaha mengamalkan apa yang telah diketahuinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang lain. Maka sudah semestinya kita semuanya adalah setelah kita mempelajari ilmu, mempelajari ayat, mempelajari hadis, kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat menjalankan Al-Quran, dan kita mengenal bahwasanya adalah Rasulullah SAW, akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah memposisikan Al-Quran itu bukan semata-mata sekedar untuk dibaca, tetapi untuk dipedomani dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat, kaifa khuluqun nabi, bagaimana akhlaknya Nabi? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nabi adalah orang yang berhasil mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim yang belajar dari Rasulullah ayat-ayat yang didengarkan, yang dikupaskan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat tidak menambah 10 ayat berikutnya sampai kemudian mengamalkan 10 ayat yang sebelumnya. Dan itulah metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Mereka berusaha untuk mempelajari ayat, memahami ayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Setelah itu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan, melaksanakan nilai-nilai atau wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam praktek keseharian mereka. Dan setelah mereka melaksanakan itu, mereka berusaha untuk menambah 10 ayat berikutnya. Dan seperti inilah yang kemudian dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an melaksanakan Al-Quran, melaksanakan surat Al-Baqarah dalam waktu kurang lebih 8 tahun. Masyaallah muslimin, hadanillahu wa iyyakum. Kemudian di antara adab akhlak seorang pencari ilmu adalah at-takhalluq bil akhlaqil karimah wal fadilah. Seorang pencari ilmu, mereka harus berakhlak dengan akhlak yang mulia, menjauhkan perkataan yang keji, perkataan yang kotor, perkataan yang jorok, menghindari perbuatan-perbuatan yang keji, dan kemudian menggantinya dengan akhlak yang baik, murah senyum, kemudian berkata-kata yang sopan, tidak mengumbar aurat. Kemudian apabila dia tidak mampu untuk berkata yang baik, maka dia pun diam, dan berusaha untuk memberikan dakwah dengan menyejukkan, menenangkan, tidak kemudian tergesa-gesa dalam memvonis seseorang sesat dan seterusnya, tanpa kemudian melalui proses dakwah dan seterusnya. Maka ikhwan fillah, assalamualaikum, seorang pencari ilmu dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia, karena tadi al-adab qabla al-ilm, bahwasanya adab itu harus ada sebelum ilmu. Karena tentunya adalah apabila kita mau menyampaikan sebuah ilmu, maka para mustami'un, orang-orang yang mendengarkan atau audiens, akan melihat terlebih dahulu akhlak kita.
Masyaallah muslimin hadirin, maka jangan sampai kemudian juga seorang pencari ilmu, ilmunya tinggi tapi akhlaknya tidak ada, maka itu tidak ada manfaatnya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan itu hakikatnya adalah seperti buah atau pohon yang tidak berbuah. Masyaallah muslimin hadaniyallahu yakum. Kemudian poin yang keempat yang harus diperhatikan oleh setiap pencari ilmu, karena ketika dia mencari ilmu adalah pada hakikatnya dia berusaha untuk memahami perkataan yang terbaik, dan perkataan yang terbaik adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan yang terbaik adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mau memperdalam ilmu Allah, yaitu dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, maka kita pun tentunya adalah harus memperhatikan adab-adab di dalam proses mendapatkan ilmu Allah, agar kita kemudian mendapatkan keberkahan. Karena Allah menjanjikan di dalam sebuah ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat setiap orang yang mencari ilmu dengan beberapa derajat. Disebutkan di dalam satu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwasanya di antara fadilah orang yang diangkat derajatnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan derajat yang sangat tinggi, yang satu derajat satu dengan yang lain itu adalah jaraknya antara bumi dengan langit. Ma'asyiral muslimin hadaniyallahu wa iyyakum. Maka tentunya adalah kita harus meluruskan niat kita, meluruskan hati kita untuk melakukan segala perbuatan didasari dengan ilmu, dan kemudian kita saat mencari ilmu adalah dengan tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Istinabul akhlaq as-safilah. Yang keempat adalah seorang pencari ilmu harus membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak, dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang keji, yang kotor, dusta, jorok, fasik, dan berusaha untuk menjaga perkataannya, perbuatannya, dan tidak berkata-kata kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kecuali dengan perbuatan yang Allah sukai, dan tentunya adalah berusaha untuk menjaga diri, menjaga kesadaran dalam beragama, sehingga nantinya adalah menjadi penolong dari penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin hadaniyallahu yakum. Kemudian di antara adab-adab yang harus dijaga oleh seorang pencari ilmu adalah badlul juhdi fi idrakil ilmi. Mencari ilmu adalah harus dibarengi dengan motivasi yang kuat, harus dibarengi dengan kesungguhan. Tidak boleh kemudian bermalas-malasan. Kalau kita melihat sejarah pada masa lalu, para ulama berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan satu hadis. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menemani Rasulullah dalam beberapa situasi dan kondisi dan mendapatkan ilmu dan sampai kepada kita semuanya. Dan ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan usaha yang keras, bukan dengan bermalas-malasan, bukan dengan nyantai-nyantai. Orang yang tidak mau bersusah payah di dalam mencari ilmu, maka dia harus ridho dengan kebodohan. Apabila kita tidak ingin menjadi orang yang bodoh, maka kewajiban kita adalah untuk bertalabul ilmi. Badlul juhdi fi idrakil ilmi. Mencari ilmu harus dengan motivasi yang kuat, harus dengan usaha yang kuat, tidak boleh kemudian bermalas-malasan. Dan ilmu ini tentunya adalah kewajiban untuk mencarinya tidak dibatasi dengan umur. Artinya adalah kewajiban kita selama masih hidup punya kewajiban untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Dan ilmunya manusia adalah sangat sedikit. Maka apabila kita telah diberi sama Allah Subhanahu wa taala ilmu, tidak boleh kemudian bersikap takabur, karena yang berhak untuk takabur adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kemudian selanjutnya ikhwan fillah,
Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun orangnya yang tergerak dari rumahnya, tergerak dari penginapannya untuk menuju ke sebuah tempat, dan tempat itu adalah tempat yang berisi kalamullah dibahas, kalamur Rasul dibahas, Al-Quran dijabarkan, sunnah Rasulullah diterangkan, dan tidaklah orang menempuh jalan untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya sahih. Kemudian selanjutnya, di antara perkara yang penting bagi setiap pencari ilmu, ya, karena ilmu Allah sangat luas dan waktu yang kita miliki sangat sempit dan sedikit, maka tentunya adalah ketika kita mencari ilmu harus memulainya dari hal yang paling penting dari yang penting. Jangan kemudian kita waktunya dihabiskan untuk perkara-perkara yang tidak manfaat sama sekali. Ketika waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak manfaat, maka kita sudah capek untuk mendapatkan yang sangat penting, yang kita butuhkan. Maka kita harus memulai proses mencari ilmu itu dari yang paling penting, yaitu diantaranya adalah kita mempelajari tentang at-tauhid. Karena dengan tauhid itu kita akan memiliki semangat, kita akan memiliki keyakinan, dan kita pun akan tergerak untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bermalas-malasan di dalam mencari ilmu, orang yang bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah, permasalahannya itu adalah pada komitmennya, permasalahannya adalah dalam tauhidnya. Ketika orang bertauhid dengan benar, maka insya Allah Ta'ala akan melaksanakan ibadah pun dengan baik, dengan benar, dengan tepat waktu, dengan disiplin, dan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah implementasi atau bukti bahwasanya seseorang memiliki tauhid yang benar. Maka ikhwan fillah, al-bad'u bil ahami fal aham. Kemudian kita harus memulai proses mencari ilmu itu dari yang paling penting menuju yang penting, dan kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Masyaallah muslimin hadanillakum. Kemudian selanjutnya adalah setiap orang yang mencari ilmu dan telah mendapatkannya atau belum mendapatkannya tetap harus berada dalam sikap dan sifat tawadu. At-tawadu fi talabil ilmi. Tawadu di dalam mencari ilmu. Kesempatan mencari ilmu itu sangat luas sekali, tapi tidak kemudian setiap orang memilikinya. Maka ketika orang telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk bermajlis, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, dan Allah angkat kebodohannya itu, dan Allah hilangkan kejahilannya itu, maka kewajiban selanjutnya adalah dia bertawadu dengan ilmunya. Sebagaimana filosofi padi, apabila semakin berisi, maka semakin merunduk. Begitu juga orang yang berilmu harusnya semakin tawadu. Bukan dia riya, bukan dia ujub, merasa paling pintar, atau mengatakan bahwasanya orang-orang harus mengacungkan jempol dan mengucapkan orang pintar ataupun ahli dan seterusnya. Masyaallah muslimin hadanillakum, dan tidak boleh kemudian bertakabur, karena takabur adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takabur adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, poin yang sangat penting adalah tauqir al-muallim wa ihtiramuhu. Kita harus menjaga diri dan kita harus berusaha untuk menghormati muallim-muallim kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dan kita harus sabar ketika berada di dalam majelis mereka. Mungkin ada perkataan-perkataan yang keras bagi kita, yang harusnya kita bersabar, dan kita pun harus melaksanakan kesabaran itu. Karena di dalam proses mencari ilmu, tentunya di sana ada ujian-ujian. Ujian bisa saja datang dari gurunya, atau dari temannya, atau dari segala sesuatu yang dihadapinya. Tetapi seseorang menjaga kehormatan gurunya, menghormati dan mengagungkan gurunya,
tentunya adalah sebatas pada yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, tidak berlebih-lebihan, tidak bersikap hulu, tidak mengkultuskan, memberikan penghormatan kepada guru, dan itu adalah sangat wajar, tapi dengan tidak kemudian menempatkan haknya Allah kepada seorang guru itu, memposisikan guru sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam rangka menghormati ilmunya, maka insya Allah ta'ala orang yang mencari ilmu itu akan mendapatkan keberkahan dari gurunya itu. Ma'asyiral muslimin hadanillakum. Kemudian selanjutnya adalah al-khirsu 'alal mudzakarati wad-dhabti wa hifdzi ma ta'allamahu. Adalah seseorang harus menjaga ilmunya, mempelajari kembali lembaran-lembaran ilmu yang telah diketahuinya, dan tidak meninggalkan begitu saja, karena ilmu itu bisa saja lupa. Setelah orang mempelajari sebuah perkara, sebuah hukum, bisa saja orangnya kemudian lupa. Maka kewajibannya adalah untuk bermudzakarah, untuk mengingat kembali, untuk memurojaah, untuk mengulang-ulang. Karena memang manusia adalah memiliki sisi-sisi kelemahan, di antaranya adalah lupa. Maka orang yang berilmu, dia terus-menerus untuk belajar, terus-menerus menjaga semangatnya untuk mencari yang belum dia ketahuinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada ikhwah sekalian dan akhwat. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan jalan menuju surga melalui jalan kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita ilmu yang hak, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada rizki, memberikan kepada kita rizki berupa bisa mengikuti kebenaran tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita yang buruk dan kita bisa kemudian meninggalkan keburukan tersebut. Kita mengetahui yang hak untuk diikuti, dan kita mengetahui yang buruk untuk kemudian kita jauhi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.